Amit, rumahnya kena longsor. Astagfirullahaladzim. Pak. Bu! Coba dibantu itu. Coba bantu rumah. Ibu! Sobat penyintas, musibah tanah longsor kembali terjadi di daerah Bogor, Jawa Barat. Tepatnya di Kampung Salabenda beberapa hari yang lalu. Satu orang korban meninggal dunia tertimbun runtuhan batu kali dan tanah. Sementara dua penghuni rumah lainnya berhasil menyelamatkan diri. Intensitas curah hujan yang tinggi mengakibatkan sungai dan saluran air yang berada di atas rumah korban meluap. Akibatnya, tanah tak mampu menahan air. Pondasi batu kali setinggi 3 meter pun ambruk menimpa rumah korban yang berada persis di bawahnya. Nggak lama kita ngeberesin dagangan bapak, langsung longsor datang. Ya Allah, ini hujan nggak berhenti ya dari tadi ya. Aduh, hujan mulu. Ayam belum kasih makan lagi. Aduh, hujan. Hujan yang turun dari siang hari tak juga reda menjelang petang. Sore itu, Fitri bersama keluarganya sedang berkumpul di ruang tengah, ngobrol sambil menunggu hujan reda. Gimana nih Bu, dari pagi hujan nggak berhenti. Pak, Iya, kita nggak takut banjir aja nih. gimana Ki? Ini masalahnya nih anginnya kencang. Di depan rumah, dari jalan air udah gede ya. Terus ngobrol di ruang tamu sama keluarga. Assalamualaikum, Amit. Ada udah meluap. Seorang warga datang memberitahu ayah Fitri kalau luapan air sungai mulai memasuki kawasan tanah di atas rumahnya. Oh ya Pak. Hati-hati Pak. Mana Ibu mau kasih makan ayam dulu ya? Aduh Bu, hati-hati Bu. Iya. Sang ayah pun pergi untuk membersihkan saluran air bersama warga lainnya. Ibu Fitri pun memberi makan ayam. Ya Allah, ini hujan nggak berhenti ya dari tadi ya. Aduh, hujan mulu. Udah gitu, kenapa dari belakang rumah air tambah gede? Ini angin loh masalahnya. Aduh Ki, gimana Ki? Nih, atas sebelah rumah kita ini kan kali. Gak angin kok, mudah-mudahan gak ada apa-apa. Semoga nggak kenapa-napa ya. Nggak lama kita ngeberesin dagangan bapak, langsung longsor datang. Allahu Akbar! Dinding batu kali ambruk menimpa belakang rumah. Ya longsor tiba-tiba langsung aja. Nggak ada suara, nggak ada apa, langsung aja turun. Sementara rumah Fitri yang berada di sebelahnya juga tak luput dari runtuhan dinding batu kali. Beruntung Fitri dan Firman yang berada di dalam rumah berhasil menghindar dari runtuhan puing dan batu-batu. Mereka berhasil selamat. Nggak lama, 10 menit, terjadi di bawah, terus saya kesini udah langsung longsor. Amit, rumahnya kena longsor. Astagfirullahaladzim.
Sang ibu tak sempat menyelamatkan diri dan terkubur bersama puing rumah dan runtuhan batu yang ambruk. Di tengah kepanikan, keduanya segera masuk ke rumah orang tua mereka yang sudah setengah ambruk, mencari keberadaan sang ibu. Mereka segera menuju belakang rumah dan melihat sang ibu sudah terkubur batu-batu. Bu! Pok, mana kok ibu, Pok? Bu! Coba batu. Bu! Bu! Ibu! Fitri tak sanggup melihatnya. Sementara Firman berusaha menggali dengan tangan, berharap dapat menyelamatkan nyawa sang ibu. Nggak mungkin. Bu! Ibu bangun. Bapak yang datang pun tak sanggup melihat kondisi istrinya yang terkubur batu dan tanah. Sang bapak jatuh lemas dan kemudian tak sadarkan diri. Waktu itu saya dari atas terus saya nolong ibu. Nggak lama, nggak bisa di ini nama saya ya langsung saya keluar. Ya udah. Akhirnya tubuh ibu berhasil dikeluarkan dari reruntuhan. Tapi nyawa beliau sudah tidak tertolong. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Semoga keluarganya diberikan ketabahan dan keikhlasan atas musibah yang telah terjadi ya sobat penyintas. Ya Allah, Ibu Mila kenapa Bu sampai begini Bu? Hujan gak berhenti-berhenti, Pok. Tembok belakang hancur, longsor. Oh, Ibu Mila ya. Rumah saya juga hancur, Pok. Yang sabar ya Bu ya. Mudah-mudahan Ibu Mila ini diterima ya Bu ya, iman Islamnya ya Bu ya. Yang sabar ya Bu ya, ya Pak. Oh, Bapak. Sabar, Pak. Sampai rumah Mila Bu. Yaitu di atas, kalau lihat di sini ada 2 rumah di atas itu yang amblas, kemudian bentengan ataupun dapur dari rumahnya di atas itu rubuh. Diakibatkan memang air masuk dari depan rumah itu masuk kemari, itu rubuh, akibatnya menimpah rumah ini. Alhamdulillah, ya walaupun kehilangan gitu ya, tapi alhamdulillahnya masih bisa dikasih selamat walaupun ibu udah nggak ada gitu ya. Alhamdulillahnya banyak yang ngebantuin. Ya mudah-mudahan ke depannya nggak ada lagi kejadian kayak gitu ya. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari apa yang terjadi ya sobat, dan bisa kita jadikan pelajaran. Semoga kita lebih waspada dan berhati-hati lagi dalam hal apapun. Musibah yang menimpa keluarga Fitri adalah murni peristiwa alam, dan kita takkan pernah tahu kapan musibah itu akan datang. Bila letak rumah berada di bawah aliran air atau berada di bawah tebing, perhatikan struktur tanah yang berada di atasnya. Apakah aman atau tidak? Jika memungkinkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, segeralah keluar untuk mengosongkan rumah sementara.
Bersihkan saluran-saluran air yang berada di sekitar rumah. Sebab bila curah hujan tinggi, sudah pasti air akan naik dan meluap. Tingkatkan kewaspadaan pada waktu musim hujan. Cek secara berkala kondisi lingkungan, terutama kontur tanah sekitar aliran air. Jika kita selalu terjaga dan waspada dengan kondisi di sekitar kita, semoga kita bisa terhindar dari musibah dan bencana. Peristiwa penjamretan dan penganiayaan 2 orang wanita terjadi di Cibinong, Bogor beberapa hari yang lalu. Kala itu, Amel bersama rekannya baru pulang mencari makan malam di jalan raya yang letaknya lumayan jauh dari rumah kontrakan. Di jalan sepi yang biasa dilaluinya setiap hari, Amel bersama rekannya tiba-tiba dicegat oleh seseorang yang tak dikenal. Pria itu berusaha merampas handphone milik Amel. Ia mengancam Amel dengan senjata tajam. Perlawanan sengit pun terjadi. Jeritan Amel yang keras membuat warga sekitar segera berdatangan untuk menolong. Saya korban penjamretan yang terjadi di Ciliwung. Diam! Serahin bangkamu buruan! Diam! Serahin! Diam! Serahin buruan! Sebelum musibah penjamretan itu terjadi, Amel baru saja pulang kerja dan tiba di rumah kontrakannya. Saat itu ia merasa lapar. Amel meminta teman satu kamarnya untuk mengantarkannya membeli makanan. Aku lapar banget nih. Ya ampun, aku juga baru pulang ini. Tadi nggak sempat beli makanan. Mana dong? Capek kerja. Ya capek banget ya tugasnya ya. Kasian banget sih. Nah, terus gimana dong? Waktu malam itu saya pulang jam 9 malam sampai kontrakan, saya mandi, terasa perut saya lapar, saya minta temenin sama teman saya keluar depan untuk beli makan. Lumayan sih dari sini ke depan tuh agak jauh ya kan. Akhirnya saya jalan ke depan sama teman saya. Beberapa saat kemudian, mereka berdua segera pergi. Kamu makan apa sih? Apa nanti nih udah lapar banget kan? Ya ampun lapar banget ya, kasihan banget. Malam itu, jalan di Kampung Ciriung memang sangat sepi. Karena telah terbiasa melewati jalan itu baik siang ataupun malam, tak ada rasa takut bagi Amel dan temannya untuk melaluinya. Tak berapa lama, mereka sampai di jalan raya. Banyak pedagang yang menjual berbagai macam makanan. Setelah memilih menu, Amel dan teman segera memesan dan menyantap makanan favorit mereka itu. Saya lihat kok tumben jalan ini sepi banget. Biasanya nggak kayak gini rame, tapi ya saya biasa aja karena udah sering lewat situ kan. Berhenti. Ah! Itu semua gara-gara lu tau nggak? Semua harta barang benda gua habis gara-gara judi online. Lo mau kemana ya? Udah, biar gue yang mikir. Lu diem nih mari. Perut sudah terasa kenyang dan waktunya untuk kembali pulang. Amel kembali melewati jalan sepi yang tadi. Saya pulang sekitar jam 10-an malam gitu, ya lewat jalan itu lagi. Ada sebuah motor yang terparkir di pinggir jalan.
Amel yang sedang asik bermain HP tak menaruh rasa curiga sedikit pun. Padahal bahaya sedang mengintainya. Saya juga nggak tahu itu orang datangnya dari mana. Terus akhirnya tiba-tiba kok dia nyekik saya. Tiba-tiba saja, seorang jambret datang lalu mencekik leher dan meminta semua barang yang dibawanya. Terus saya berontak, saya minta tolong, teriak-teriak, ngerampas gitu, terus minta HP saya. Amel dan teman tak pasrah begitu saja menyerahkan handphonenya. Dan perlawanan sengit pun terjadi. Gang itu kan kecil, sempit gitu kan. Jadi mungkin karena suara saya kenceng, teriak-teriak, kedengar warga tolong bantuin saya, bantuin teman saya juga berusaha bantuin saya. Karena kejadian itu kan jadi rame, mereka jadi tangkep. Suara teriakan dan jeritan Amel terdengar oleh warga sekitar. Warga pun segera berdatangan untuk menolong. Mana lo? Lu mau rampok tempat gua? Hah? Hah? Diam! Jambret berhasil diringkus oleh masyarakat sekitar dan dibawa ke rumah RT. Ditangkep, dibawa ke RT gitu, RT sama warga. Diam! Hei, ini kenapa ribut-ribut? Ada apa nih? Jambret Pak RT. Ini dijamret di depan sana Pak RT. Diam. Ya udah, ada korbannya. Ya. Jadi, korbannya Pak RT. Gimana korbannya? Enggak kenapa-napa? Alhamdulillah tidak ada, Pak. Iya, Pak RT, kita dibantu sama bapak-bapak warga ini. Ya udah, kita serahkan ke kantor polisi, jangan makan sendiri ya. Ayo kita serahkan. Kemudian, Pak RT dan warga membawa Jambret untuk diserahkan kepada pihak kepolisian. Ya, jadi awalnya saya lagi sama teman-teman di dalam lagi ngeliat film di dalam. Terus kata saya, kok ada teriak-teriak? Biasanya kan orang kalau lewat sini lewat kuburan, kirain orang teriak-teriakan biasa, bercanda gitu. Taunya lama-lama kok kayak minta tolong. Akhirnya saya lari kan ke sini sama teman-teman saya tuh. Di sini dia lagi tarik-tarikan gitu sama pelakunya tuh. Saya kirain mau pelecehan gitu, saya kirain. Taunya mau nyolong HP, mau jambret HP, udah gitu kata saya. Langsung ini kan, langsung ditangkep lah gitu. Amel berhasil selamat dan barang-barang miliknya masih berada di tangan. Tapi rasa trauma tak bisa hilang begitu saja, sobat. Ya alhamdulillah saya sih nggak ada luka, dan tapi tetap saya bersyukur saya sama teman saya saat ini masih baik-baik aja. Tapi saya benar-benar trauma banget kalau lewat jalan itu lagi. Semoga apa yang dialami Amel tidak akan pernah terjadi lagi kepada siapapun. Dan semoga kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari musibah yang terjadi ya sobat. Bila melewati jalan yang sunyi dan gelap, jangan pernah memainkan handphone. Sebab bisa saja hal itu dapat memancing kejahatan atau tindak kriminal. Jangan memakai perhiasan yang berlebihan bila hendak bepergian, apalagi sengaja ingin memamerkannya. Bila hendak bepergian, simpanlah uang atau barang berharga di tempat yang aman, agar kita bisa terhindar dari segala bentuk kejahatan dan perjalanan bisa berjalan aman dan nyaman.